ketemu lagi dengan saya, Mirza Junelin, di mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Ini merupakan video series yang dibuat oleh saya, Mirza Junelin, bersama rekan saya, Gatot Iwan Kurniawan. Kita lanjut ya ke materi berikutnya terkait restrukturisasi dan kebangkrutan. Nah, kalau kita lihat ya, suatu perusahaan itu dinyatakan kesulitan keuangan dan kebangkrutan, kita bisa lihat dari dua sisi. Yang pertama dari point of view cash flow. Jadi, suatu perusahaan itu bisa dinyatakan bangkrut apabila tidak bisa menghasilkan aliran cash flow yang cukup. Selain itu, kita juga bisa lihat dari point of view nilai perusahaan. Nah, jadi kalau misalnya dari pendekatan nilai perusahaan, biasanya perusahaan itu bisa dinyatakan bangkrut apabila total kewajiban tersebut melebihi dari total aktifanya. Jadi bisa saja perusahaan tersebut dinyatakan bangkrut padahal masih mampu berjalan atau going concern apabila kondisinya di sini total kewajiban akan melebihi total equity-nya. Nah, kemudian kita lihat ya, apabila suatu perusahaan dinyatakan insolvable atau misalnya di sini tidak bisa memenuhi kewajiban jangka panjangnya, maka terdapat beberapa kegiatan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah likuidasi. Likuidasi tersebut akan dipilih oleh perusahaan apabila nilai likuidasinya lebih besar daripada nilai perusahaan going concern. Sedangkan yang kedua, kita bisa lakukan reorganisasi apabila nilai perusahaan going concern tersebut lebih besar daripada nilai perusahaan apabila dilikuidasi. Nah, bagaimana pemecahan permasalahannya ya apabila suatu perusahaan memang dinyatakan bangkrut? Jadi yang pertama ada pemecahan secara informal. Yang pertama caranya dengan menggunakan extension. Jadi di sini ada negosiasi bersama kreditor kira-kira bagaimana untuk perpanjangan masa jatuh tempo dari hutangnya. Kemudian yang kedua, composition. Jadi composition di sini kita juga lakukan negosiasi dengan pihak kreditor, misalnya terjadi perubahan atas nilai hutang lamanya. Sebagai contoh, di sini hutang lamanya sebesar 100 juta, kemudian diturunkan nilainya 60 juta. Yang dijadikan salah satu keputusan kenapa diadakan composition ini dikarenakan nilai perusahaan tersebut apabila dilikuidasi akan jauh lebih kecil dibandingkan terjadinya composition. Nah, pilihan yang terakhir likuidasi ini kita pilih apabila jika nilai likuidasinya lebih besar daripada nilai perusahaan yang going concern. Jadi apabila perusahaan tersebut dilanjutkan, ternyata nilai perusahaannya akan menjadi lebih jatuh sehingga likuidasi ini kita akan pilih. Nah, kenapa kita masukkan likuidasi ke dalam pemecahan secara informal? Ini tanpa melewati pengadilan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pemecahan secara formal. Nah, kalau pemecahan secara formal ini biasanya melewati urusan pengadilan ya. Jadi kita lihat apabila nilai perusahaan going concern-nya tersebut lebih besar daripada nilai perusahaan yang dilikuidasi, biasanya dari pihak pengadilan tersebut akan memutuskan apakah sebaiknya perusahaan tersebut direorganisasi. Bagaimana cara reorganisasi? Dengan mengubah struktur modal menjadi struktur modal yang layak. Kemudian perpanjangan tersebut bisa dilakukan tadi ya dengan cara composition dan lain-lain. Nah, sebaliknya apabila nilai perusahaan going concern-nya lebih kecil daripada nilai perusahaan, maka sebaiknya perusahaan tersebut dilikuidasi. Nah, likuidasi tersebut dengan cara menjual aset-asetnya kemudian didistribusikan kepada para pihak kreditornya melalui pengawasan pihak ketiga. Nah, sekarang kalau misalnya pada kondisi yang pertama yaitu ketika nilai perusahaan going concern lebih besar daripada nilai perusahaan ketika dilikuidasi, di sini ada beberapa langkah-langkah reorganisasi. Jadi yang pertama kita akan tentukan nilai perusahaan terlebih dahulu. Bagaimana cara menghitung nilai perusahaan berdasarkan tingkat kapitalisasinya? Kita lihat, misalnya pihak kurator atau appraisal atau pihak penilai tersebut memperkirakan bahwa nilai perusahaan setelah direorganisasi tersebut menghasilkan pendapatan bersih sebesar 10 miliar. Kemudian dari pihak appraisal atau kurator juga melihat bahwa kondisi perusahaan lain yang sama dengan kondisi perusahaan tersebut memiliki tingkat kapitalisasi sebesar 20%. Sehingga kita bisa lihat bahwa nilai perusahaan itu sebesar 10 miliar dibagi 0,2 atau 20% tadi. Sehingga nilai perusahaan tersebut sebesar 50 miliar. Setelah kita dapatkan nilai perusahaan, kemudian kita buat struktur modal yang baru. Nah, perubahan struktur modal tersebut ini bertujuan untuk mengurangi beban tetap atau beban bunga sehingga perusahaan bisa tetap beroperasi lebih fleksibel.
Ya, di mana dengan mengurangi beban tersebut biasanya total hutang juga akan dikurangi. Nah, bagaimana apabila ternyata nilai perusahaan setelah dilikuidasi tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai perusahaan pada saat going concern? Nah, hasil penjualan aset-aset tersebut biasanya harus didistribusikan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama tentunya kita harus bayar terlebih dahulu biaya administrasinya. Termasuk tadi ya, apabila pemecahannya secara formal berarti kita harus membayar biaya pengacara, kurator, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yang harus kita lunasi adalah klaim dari kreditor. Kemudian kita juga harus lihat apabila ada gaji pegawai yang belum diperoleh dalam waktu 90 hari, ini harus kita lunasi. Nah, selain itu ada juga beberapa premi pensiunan pegawai untuk masa kerja dalam 120 hari, itu juga harus kita lunasi. Selain itu, ada juga misalnya seperti uang muka dari pelanggan yang membeli barang tetapi barangnya belum diperoleh, itu juga harus kita lunasi. Kemudian ada lagi pajak pendapatan ya selama 3 tahun sebelum kebangkrutan, kemudian ada pajak properti sampai setahun sebelum kebangkrutan, dan semua pajak pendapatan yang masih ditahan oleh perusahaan. Kemudian setelah itu barulah kita melunasi tagihan-tagihan dari kreditor umum, kemudian hak-hak dari pemilik saham preferen, serta hak-hak dari pemilik saham biasa. Nah, kita bisa memprediksi kebangkrutan salah satunya dengan menggunakan model Altman Z-Score. Nah, Altman Z-Score ini merupakan model yang dikembangkan oleh Robert Altman di tahun 1969, kemudian berkembang menjadi beberapa modifikasi, ada modifikasi di tahun 1984, ada juga modifikasi di tahun 1985 serta modifikasi di tahun 1995. Nah, berikut adalah model Altman yang memang digunakan untuk perusahaan go public. Kita bisa lihat bahwa model tersebut terdiri dari rumusnya adalah Z sama dengan 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3x3 ditambah 0,6x4 ditambah 1x5. Di mana komponen X1 itu merupakan aktiva lancar dikurangi hutang lancar yang biasa kita kenal sebagai net working capital dibagi dengan total aktiva. Kemudian X2 ini merupakan laba yang ditahan atau return earning dibagi dengan total aset. Kemudian X3 itu merupakan komponen laba sebelum pajak. Kemudian kita masuk X3 ini adalah komponen laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset. Kemudian untuk X4 kita lihat ini adalah nilai pasar saham biasa dan saham preferen yang kemudian kita bandingkan dengan nilai buku dari total hutang. Dan yang terakhir komponen X5 terdiri dari penjualan dibagi dengan total aset. Nah, kemudian dari X1, X2, X3, X4, dan X5 yang telah kita hitung, kita bisa menghitung berapa Z-score-nya. Nah, setelah kita dapatkan Z-score tersebut, kita bisa menarik kesimpulan apakah perusahaan tersebut sehat atau menuju bangkrut. Nah, kita lihat di sini klasifikasi perusahaan tersebut termasuk sehat atau bangkrut dilihat dari nilai Z-nya. Nah, apabila Z-nya di atas 2,99, maka termasuk perusahaan yang sehat. Tetapi bila Z-nya tersebut di bawah dari nilai 1,81, maka perusahaan tersebut termasuk ke dalam perusahaan bangkrut. Nah, apabila di antara 1,81 dan 2,99, maka perusahaan tersebut masuk ke dalam gray area. Nah, gray area ini belum bisa ditentukan apakah sebenarnya bangkrut atau tidak, tetapi sebenarnya sudah masuk ke dalam perusahaan yang rawan kebangkrutan. Mungkin setelah ini kita bisa lakukan latihan untuk perhitungan Altman Z-Score dengan menggunakan laporan keuangan yang akan diberikan. Untuk pemaparan sampai sekian, terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya.